Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima dari Pendidikan Agama Islam kelas 4A dengan NPM 2110631111024. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang hadis kepemimpinan perempuan guna menyelesaikan tugas ulangan tengah semester saya. Baik, di sini saya mengambil hadis Sahih Bukhari yang berbunyi Haddasana Usmanu ibnu Haisam, Haddasana Afun an Hasani an Abi Bakrah Qala laqad nafa'ani Allahu bikalimati ayyama jamali lamma balagun nabiyya sallallahu alaihi wasallam anna farisan mallaku benata Kisra qala lan yufliha qaumun walau amrahum imro'atan. Terjemahan hadisnya telah menceritakan kepada kami, Utsman bin Al-Haisam telah menceritakan kepada kami, Auf dari Al-Hasan dari Abu Bakrah mengatakan, dikala berlangsung hari-hari perang Jamal, aku telah memperoleh pelajaran dari pesan baginda Nabi. Tepatnya ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tahu kerajaan Persia mengangkat anak perempuan Kisra sebagai raja. Nah, beliau langsung bersabda, tidak akan baik keadaan sebuah kaum yang mengangkat wanita sebagai pemimpin urusan mereka. Saya akan menjelaskan sanad dan matan hadisnya, di mana seperti yang kita ketahui dari terjemahannya, hadis ini memiliki 4 rawi. Dan rawi pertama yaitu Abu Bakrah, di mana beliaulah yang mendengarkan langsung dari Nabi pesan tersebut. Lalu rawi kedua yaitu Al-Hasan. Nah, beliau mendengarkan dari cerita Abu Bakrah. Lalu rawi ketiga yaitu Auf, dan rawi terakhir yaitu Utsman bin Al-Haisam. Nah, dari keempat rawi hadis ini dapat tergolong sahih gitu karena adanya kesambungan antara rawi pertama hingga rawi terakhir, sehingga hadisnya ini tidak terputus atau bersambung, itu muttasil. Dan juga sifat-sifat dari keempat rawi ini adalah adil dan dobit, sehingga hadis ini dapat tergolong hadis yang sahih begitu. Nah, dari kejelasan tersebut kita tahu bahwa rawi hadis antara rawi hadis satu dengan rawi hadis yang lain ini memiliki kesamaan zaman gitu, sehingga adanya kemungkinan bahwa mereka ini adalah guru dan murid. Nah, lalu antara sifat-sifat rawi satu dengan rawi yang lain juga ini memiliki sifat yang tadi yang adil dan dobit, lalu dapat dipercaya atau sodok. Nah, sehingga hadis ini itu menghasilkan hadis yang sahih. Lalu dari matan hadis ini kita tahu bahwa Abu Bakrah ini pernah mendengar Nabi pas itu ketika perang Jamal sedang berlangsung. Nabi ini menceritakan bahwa beliau tahu kerajaan Persia ini mengangkat anak perempuan Kisra sebagai rajanya. Dan di sana beliau bersabda, tak akan baik keadaan suatu kaum yang mengangkat wanita sebagai pemimpin urusan mereka, seperti itu. Nah, jadi Nabi SAW ini mengambil pesan dari suatu kejadian, di mana kejadian tersebut nih kerajaan Persia mengalami kemunduran gitu. Sebenarnya banyak faktor dan juga banyak sebab yang dialami kerajaan Persia hingga mengalami kemunduran, dan di mana saat itu memang sedang berlangsungnya kepemimpinan anak perempuan dari kerajaan, seperti itu. Lalu syarah hadis yang terkandung atau penjelasan hadis saya mengambil dari berbagai pendapat, ada mayoritas ulama, ada juga ulama mazhab Hanafi yang berbeda pendapatnya dengan para mayoritas ulama. Lalu ada juga para pemikir kontemporer yang juga berbeda pendapatnya.
Pendapat pertama yaitu mayoritas ulama seperti Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad, di mana beliau ini berpendapat bahwa ketika kepemimpinan ada di bawah kendali oleh seorang wanita, maka kepemimpinan tersebut tidak sah, serta kepemimpinan ini tidak akan mencapai keberhasilan, baik itu dalam urusan duniawinya ataupun dalam urusan agamanya. Nah, berbeda dengan pendapat mayoritas ulama. Di sini para ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa kepemimpinan wanita itu diperbolehkan. Hanya saja ada beberapa putusan juga yang seorang wanita ini tidak dapat merubah keputusan hukum tersebut. Misalnya, seperti yang kita tahu, kalau imam sholat ini sudah disyariatkannya itu seorang lelaki, jadi tidak bisa nih seorang wanita untuk menjadi pemimpin dari imam sholat seperti itu. Nah, lalu ditambahkan lagi oleh para pemikir kontemporer yang dimana mereka memperbolehkan seorang wanita sebagai pemimpin karena konteks dari hadis ini, dari hadis yang tadi, yaitu uh, kepemimpinan Persia ada di zaman dahulu. Jadi tidak bisa disamakan ketika kejadian yang telah lalu dengan kejadian yang akan terjadi sekarang karena akan sangat berbeda gitu, baik dalam perbedaan zamannya, baik dalam perbedaan dari segi kepemimpinan yang lain itu tidak akan bisa sama karena adanya perubahan zaman dan perubahan uh, yang kita tidak bisa sanggah gitu. Jadi uh, kejadian tersebut hanya kita jadikan sebagai pelajaran. Kita tidak bisa menjadikan kejadian tersebut acuan, tetapi kita hanya bisa menjadikan pelajaran yang terkandung di dalam hadis tersebut itu sebagai uh, apa namanya belajar agar kita tidak mengulanginya lagi, agar kita tidak terjerumus ke dalam hal yang sama seperti itu. Jadi kita bisa mengantisipasi baik-baiknya seperti apa jika tidak ingin mengalami kemunduran dengan kerajaan Kisra seperti itu. Dan juga ditambah pada zaman sekarang nih kan tidak hanya seorang lelaki yang memiliki hak dalam kepemimpinan, tetapi juga seorang wanita juga memiliki hak yang sama. Lalu ada nilai-nilai pendidikan yang terkandung di dalam hadis ini, ataupun yang dapat kita petik gitu pesan-pesannya. Yang pertama yaitu setiap manusia adalah pemimpin bagi dirinya sendiri. Jadi Jadi meskipun manusia tidak ingin menjadi pemimpin dari kalangan umat, dari suatu organisasi, dari suatu negara ataupun dari suatu wilayah, nah paling minimal mereka ini akan menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri. Nah, untuk itu kita tidak hanya berpatok kepemimpinan itu dari seorang lelaki, tetapi juga dari seorang wanita. Dan yang paling minimal ini setidaknya manusia ini bisa menjadi pemimpin gitu dari dirinya sendiri. Itulah sebagai bentuk pertanggungjawaban kita. Lalu ada pentingnya memilih seorang pemimpin yang kompeten. Nah, itu tadi, seorang pemimpin itu kita harus memilih pemimpin yang kompeten, yang memiliki keahlian, dan keahlian tersebut ini tidak melenceng dari apa yang telah ia pilih gitu. Jadi seenggaknya seorang pemimpin ini dapat bertanggung jawab atas apa yang telah diembannya.
ketika tadi kita misalkan manusia memiliki memiliki pertanggungjawaban atas diri sendiri, berarti itu juga paling minimal kita pun harus memiliki kompeten, kita harus memiliki keahlian, di mana keahlian ini adalah sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada diri kita sendiri. Apalagi nantinya ketika seseorang tersebut, baik wanita maupun lelaki, itu menjadi pemimpin dari suatu umat, itu harus memiliki keahlian, harus memiliki kekompetenan. Jadi keahlian ini tidak bisa kita anggap sepele karena itu akan menjadi hasil dari apa yang kita emban, dan setidaknya kita akan mempertanggungjawabkan itu nanti kelak di hari akhir. Nah, lalu yang ketiga yaitu sebagian besar tubuh perempuan adalah aurat. Nah, ini tadi yang menjadi banyak alasan mengapa para ulama nih tidak mencahkannya perempuan sebagai pemimpin, karena seperti yang kita tahu kalau sebagian besar hampir seluruh bagian tubuh perempuan adalah aurat. Jadi perempuan ini memiliki keterbatasan dibandingkan lelaki yang tidak memiliki batas gitu. Jadi maksudnya adalah para lelaki ini fleksibel misalkan dalam memimpin suatu umat, suatu organisasi ataupun kepemimpinan apapun itu. Lalu perempuan memiliki andil yang besar di dalam rumah tangga. Jadi dikarenakan perempuan memiliki andil yang cukup besar, sehingga perempuan ini diharapkan untuk berdiam diri di rumah, tetapi maksudnya adalah bukan untuk selalu diam di rumah, bukan, tetapi kita juga kan manusia seperti Allah ya, seperti Allah, firman Allah, seperti Allah kan berfirman gitu ya dalam Al-Quran bahwa setiap manusia ini berkelilinglah kamu di muka bumi untuk mendapatkan rezeki gitu. Nah, rezeki itu kan tidak hanya berbentuk material gitu kan, tetapi dalam bentuk ilmu, dalam bentuk relasi atau pertemanan, itu juga sebuah rezeki gitu yang Allah kasih. Jadi maksudnya di sini adalah perempuan silakanlah maksimalkanlah dulu perannya di dalam rumah tangga gitu, di dalam rumahnya sendiri. Lalu kemudian jika sudah mencukupi, maka berpergianlah sesuai dengan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Lalu ada juga perempuan adalah makhluk Allah yang lemah lembut. Nah, karena faktor inilah banyak seorang laki yang akhirnya dijadikan pemimpin, karena kita tahu gitu ya, laki-laki dan perempuan ini memang berbeda. Kita pun sebagai perempuan mengakui bahwa kita adalah makhluk Allah yang perasa, kita adalah makhluk Allah yang kita mengambil keputusan ini tidak hanya menurut otak kita, menurut logika kita, tetapi juga menurut perasaan kita, menurut hati kita gitu. Jadi banyak juga lelaki yang akhirnya dipilih karena itu tadi kita tidak bisa menyampaikan otak lelaki dan juga otak perempuan, karena yang kita tahu kalau misalkan lelaki ini sebagai 100% akan mengandalkan logika berpikirnya, berbanding terbalik dengan perempuan yang karena makhluk Allah yang lemah lembut, maka kita menggunakan perasaan kita. Kita ikut perasaan kita tuh ikut nimbrung untuk menghasilkan suatu keputusan, dan itu mungkin tidak akan sepenuhnya baik gitu dibandingkan dengan lelaki. Dan yang terakhir yang kita tidak boleh juga lupa yaitu kemajuan peradaban Islam ini banyak juga yang dipimpin kala itu oleh seorang wanita. Jadi kita tidak bisa menjadi patokan bahwa hadis pesan yang terkandung dalam hadis tadi saat putri raja mengambil alih kerajaan lalu ternyata mengalami kemunduran, itu tidak bisa menjadi satu-satunya patokan utama di dalam kepemimpinan seorang wanita. Tetapi ternyata kita juga Islam juga memiliki banyak
hmm, pemimpin wanita yang dimana ternyata mengalami peradaban yang memajukan agama Islam. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Saya mohon maaf jika ada salah kata dan salah pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.